Pertama-tama adalah merebus daun janggilan kering ke dalam sedikit air tetapi tidak sampai mendidih. Aduk-aduk daun janggilan sampai semuanya tercampur dengan air yang sudah panas. Setelah daun janggilan layu, saring daun janggilan dan ganti air daun janggilan dengan air yang baru. Masak lagi daun janggilan, ganti airnya dan masak lagi hingga panas seperti tadi. Setelah penggantian air, buang air yang tadi dan remas-remas daun janggilan hingga mengeluarkan lendir atau sarinya. Pisahkan atau saring daun janggilan dengan sarinya. Rebus lagi sari daun janggilan sambil menunggu panas. Siapkan campuran tepung tapioka 3 sendok dan campurkan dengan sedikit air. Saat sari janggilan akan mendidih, segera campurkan cairan tepung tapioka sambil aduk secara merata sampai sari janggilan mengental. Setelah sari janggilan mengental, masukkan ke dalam cetakan dan tunggu sampai dingin atau sampai mengeras. Campurkan kedelai dengan air sampai kedelai terendam dan diamkan semalaman atau sampai 6-8 jam. Setelah 6-8 jam, kedelai akan terpisah dari kulitnya dan remas-remas kedelai untuk membersihkan dari kulitnya. Saring dan ganti airnya sampai kedelai bersih dari kulitnya. Rebus kedelai yang sudah didiamkan atau yang sudah dibersihkan sampai matang. Jika sudah matang, kedelai bisa diangkat dan diberikan ke air dingin. Blender kedelai sedikit demi sedikit dengan air. Saring kedelai yang sudah halus dengan saringan dari kain. Jika sudah mendapatkan sari kedelai, rebus sari kedelai tersebut dengan ikatan daun pandan dan rebus sampai mendidih. Campurkan garam dan gula sampai susu kedelai dirasa sudah enak. Proses perebusan susu kedelai harus sambil diaduk sampai mendidih atau sampai matang, agar susu kedelai tidak rusak. Potong-potong cincau yang sudah mengeras semalaman. Taruh cincau yang sudah dipotong-potong ke dalam kemasan. Setelah susu kedelai matang, susu kedelai dapat didinginkan dan dapat dikemas. Rebus daging ayam yang sudah dibersihkan sampai matang. Suwir ayam yang sudah matang menjadi kecil-kecil. Bentuk kulit pangsit menjadi sebuah mangkuk. Rebus mie kuning sampai matang di air yang sudah mendidih. Tiriskan mie yang sudah matang ke dalam sebuah wadah. Campurkan mie yang sudah direbus dengan bahan lain seperti telur, irisan daun bawang, penyedap rasa, suiran ayam, garam, tepung tapioka, dan merica bubuk. Potong mie dan aduk hingga semua bahan tercampur merata. Masukkan adonan mie yang sudah tercampur ke dalam kulit pangsit yang sudah dibentuk mangkuk tadi. Kemudian goreng pangsit ayam mie ke dalam minyak yang sudah panas hingga matang atau sampai kecoklatan. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan pangsit ayam mie. Sajikan pangsit ayam mie yang sudah matang dengan saus dan irisan daun bawang. Susu kedelai cincau dan pangsit ayam mie siap dijual dan disajikan. Setelah uji coba produksi dalam P5 kewirausahaan ini, kami akan mengadakan pasar raya. Dimulai dengan membuat hiasan stand kelompok. Kelompok kami juga mendirikan tenda sebagai tempat berjualan atau sebagai stand untuk pasar raya. Tak lupa juga kami membuat produk makanan dan minuman yang akan dijual saat pasar raya. Dari malam hari dilanjutkan di dini hari. Mana?
Sudah, Bos. Untuk dari kegiatan gelar karya proyek penguatan profil platform pasangan dan pasangan nanti akan segera dimulai. Bukan Antero. Aisyah Wisnu Samari.